Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini, Kak Rizal akan membahas materi bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia untuk kelas 9 SMP MTS. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video-video materi berikutnya. Tanpa perlu berlama lagi, mari kita langsung ke pembahasan materinya. Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu apa sih maksud dari reproduksi itu. Jadi, reproduksi atau yang biasa kita sebut perkembangbiakan ini adalah suatu proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan utama suatu organisme atau makhluk hidup melakukan yang namanya reproduksi atau perkembangbiakan itu adalah untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya itu tidak mengalami yang namanya kepunahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mewariskan sifat pada keturunannya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya adik-adik bahwa organisme ataupun makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunannya. Nah, dalam melakukan yang namanya proses biologis yaitu reproduksi atau perkembangbiakan, di sini tentu adanya yang namanya pejantan atau jantan dan juga betina. Jantan dan betina akan melakukan yang namanya proses secara biologis sehingga dia akan menghasilkan namanya keturunan. Next, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, poin berikutnya kita akan membahas terkait dengan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Nah, ini adalah pengertian dari pembelahan sel. Nah, kemudian sebelum lanjut ke materi pembahasan sel berikutnya, terlebih dahulu Kak Rizal ingatkan kembali terkait dengan struktur organisasi kehidupan. Perlu diingat bahwasanya makhluk hidup itu terbentuk dari yang namanya sel atau tersusun atas sel-sel. Nah, suatu makhluk hidup ataupun kehidupan itu tersusun dari yang pertama adalah sel. Sel ini adalah unit struktural terkecil. Kemudian sel membentuk yang namanya jaringan. Jaringan adalah kelompok-kelompok sel atau kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Kemudian, jaringan akan membentuk yang namanya organ. Organ adalah sekumpulan dari jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Kemudian, organ nanti akan membentuk yang namanya sistem organ, seperti pada manusia, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan sistem-sistem organ lainnya. Kemudian dari sistem organ, maka terbentuklah yang namanya organisme atau contohnya manusia. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik untuk struktur organisasi kehidupan. Nah, tahukah adik-adik bahwa saat dewasa, sel manusia ini berjumlah sekitar 200 triliun sel. Fakta yang menarik ya adik-adik. Jadi selama kita masih hidup, sel ini selalu yang namanya melakukan pembelahan, ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah mengapa sel melakukan pembelahan? Nah, di sini ada 3 alasan yang Kak Rizal tuangkan. Alasan pertama adalah untuk pertumbuhan. Nah, jadi tadi sudah saya bilang selama kita masih hidup, sel itu selalu yang namanya membelah. Jadi dari mulai kita masih kecil sampai kita dewasa, sel akan selalu yang melakukan yang namanya pembelahan sel.
Semakin sel melakukan pembelahan, jumlah selnya tersebut akan semakin bertambah banyak, dan itulah yang mengakibatkan tubuh seseorang ataupun makhluk hidup itu semakin tumbuh. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk melakukan perbaikan. Nah, contohnya ketika kita mengalami luka ataupun tergores, maka sel yang ada pada tubuh kita itu mengalami yang namanya kerusakan. Nah, jadi sel akan menggantikan sel-sel yang tadi rusak dari akibat goresan ataupun luka yang kita alami, sehingga lama-kelamaan luka ataupun goresan yang tadi itu akan menutup. Kemudian alasan terakhir adalah tentunya untuk reproduksi. Jadi pada wanita dan perempuan ada yang namanya sel gamet jantan dan ada sel gamet betina. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan yang namanya reproduksi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian untuk pembelahan selnya ya. Nah, di sini pembelahan sel ada dua macam. Yang pertama ada namanya pembelahan mitosis atau pembelahan secara mitosis. Kemudian yang kedua ada pembelahan meiosis. Nah, jadi bedanya kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau disebut dengan sel somatik. Sel somatik maksudnya adalah semua jenis sel yang ada pada tubuh kita yang berfungsi untuk menyusun sel-sel tubuh kita. Namun, di sini sel somatik tidak untuk organ reproduksi atau organ kelamin, jadi hanya terdapat pada sel-sel tubuh. Nah, kemudian untuk pembelahan meiosis itu terjadi hanya pada organ kelamin atau disebut dengan sel gamet. Nah, ingat ya, ini adalah perbedaan paling mencolok dari yang namanya pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis. Kemudian perbedaan berikutnya, nah untuk pembelahan mitosis dia menghasilkan sel anak yang memiliki kromosom yang sama dengan kromosom sel induknya. Sedangkan untuk pembelahan meiosis, dia menghasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Lalu bagaimana proses yang terjadi atau fase-fase apa saja yang terjadi pada pembelahan mitosis sama meiosis? Itu Kak Rizal akan cantumkan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk dipantau untuk video berikutnya terkait dengan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, jadi sekian untuk video kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat.